شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amalan mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah amalan ibadah puasa. Dan telah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan di banyak tempat tentang keutamaan menjalankan ibadah puasa. Di antaranya, yang pertama, amalan ibadah puasa adalah amalan yang disyariatkan untuk kita dan untuk orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya penting bagi kita dan untuk orang-orang sebelum kita berpuasa. Dikarenakan puasa ini berbuahkan ganjaran pahala yang melimpah dan juga berbuahkan ketakwaan, yang dimana ketakwaan ini adalah perintah dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk orang-orang sebelum kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab dan kepada kalian bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua, di antara keutamaan ibadah puasa adalah amalan ibadah puasa adalah amalan yang ganjarannya, pahalanya tak terhingga. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain yang dimana dikaitkan dengan jumlah dari 10 sampai 700 kali lipat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat kebaikan. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia rela meninggalkan syahwatnya dan makannya hanya karena untukku. Selanjutnya, di antara keutamaan menjalankan ibadah puasa adalah sebagai perisai bagi orang-orang yang menunaikannya dari berkata perkataan yang keji, yang kotor, dari berkata perkataan yang sia-sia, mengerjakan maksiat, mengerjakan hal-hal yang sia-sia, dan perisai bagi orang-orang yang menunaikannya dari api neraka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad radhiyallahu an, dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, as-shawmu junnatun yustajannu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang dimana seorang hamba akan berlindung dengannya dari api neraka. Selanjutnya, di antara keutamaan ibadah puasa adalah orang yang menunaikannya akan meraih 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, ketika ia berbuka puasa, dia berbahagia dengan bukaannya, telah berbuka. Yang kebahagiaan yang kedua, dia akan raih ketika dia telah menemui Sang Pencipta, menemui Rabb-Nya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang menunaikan puasa akan meraih dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka puasa dia bahagia dengan buka puasa itu. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, dan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya dia akan bahagia dengan amalan ibadah puasanya. Selanjutnya di antara keutamaan ibadah puasa adalah puasa akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang menunaikannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "As-siyam wal Qur'an yushaffa'ani yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan diizinkan untuk memberi syafaat di hari kiamat. Yaqulus siyamu ay Rabbi, amalan ibadah puasa berkata, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Aku telah melarangnya, orang yang menunaikan puasa itu, dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Quran berkata, mana'tuhul nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku untuk memberi syafaat untuknya. Qala fa yushaffa'an. Dia berkata akhirnya keduanya diizinkan untuk memberi syafaat. Selanjutnya, dan ini akan menjadi penutup dari keutamaan-keutamaan ibadah puasa, yakni bahwasanya amalan ibadah puasa ini bagi orang yang menunaikannya akan dibukakan satu pintu khusus untuk orang-orang berpuasa, pintu surga. Tidak ada yang memasuki pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamai dengan ar-rayyan. Yadkhulu minha as-shaimun, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. La yadkhuluha ahadun ghairuh, tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang selain berpuasa. Maka itulah beberapa keutamaan dari menunaikan ibadah puasa ini. Semoga dengannya kita dapat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah puasa dan mengamalkan amalan-amalan yang terdapat di dalamnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Nas'alullaha azza wa jalla an yarzuqana at-taqwa wa an yurshidana ila ma yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Badr TV, meraih cahaya dengan sunnah.